jika benar bid'ah hasanah itu memang ada, maka akan timbul sebuah pertanyaan besar. Yakni kalau bid'ah hasanah itu benar-benar ada, akan timbul sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat besar sekali. Yaitu atas dasar apa? Atau kaidah dan batasan yang mana? Qawaid dan dawabitnya apa? Kita putuskan, kita tetapkan, dan kita tentukan bahwa amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Yakni atas dasar apa? Atas dasar kaidah apa? Bagaimana cara kita memutuskan dan menetapkan dan menentukan bahwa amal itu adalah bid'ah hasanah? Apakah setiap perbuatan baik yang berasal dari agama dapat dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah? Perhatikan pertanyaannya. Apakah setiap perbuatan baik yang berasal dari agama, segala perbuatan baik yang dari agama, dapat dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah? Contohnya seperti mencintai dan memuliakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agama telah memerintahkannya, nas Al-Quran, agar kita membesarkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni agama mewajibkan kita mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka mencintai dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sengaja membuat dan mengadakan peringatan atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita masukkan sebagai bid'ah hasanah. Apakah begitu? Contoh yang lain, seperti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah memerintahkannya dan menganjurkannya kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah yang agung dan besar sekali agar kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan berselawat sangat besar, ganjarannya besar sekali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dengan sebab selawatnya itu kepada. Alangkah besarnya selawat itu. Nah, agama telah memerintahkan kita untuk berselawat. Maka dalam mengamalkannya kita membuat dan menciptakan berbagai macam jenis selawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti selawat ini dan selawat itu. Banyak sekali yang kita masukkan sebagai bid'ah hasanah. Apakah begitu? yakni perintah Allah untuk berselawat, kemudian kita membuat berbagai macam selawat dengan nama selawat ini jumlahnya ratusan. Kemudian kita katakan ini bid'ah hasanah. Apakah begitu? Apakah kita telah memenuhi perintah Allah untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu manhaj para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat adalah orang yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita tentang ini banyak sekali. Begitu ta'zimnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sehingga sebagian orang-orang kafir Quraisy yang mengadakan perjanjian langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Hudaybiyah,
mengatakan saya belum pernah melihat seorang raja dihormati seperti Muhammad dihormati, dimuliakan, dibesarkan oleh sahabat-sahabat. Tidak jatuh ludah beliau ke tanah, melainkan ditadahkan oleh para sahabat. Begitu mulia, begitu sangat membesarkan. Dan kejadian-kejadian lain. Tetapi para sahabat tidak pernah membuat peringatan kelahiran beliau, kematian beliau, dan lain sebagainya. Para sahabat adalah orang yang berselawat terus, sampai ada sebagian sahabat, ya Rasulullah, hidupku hidup panjang hayat yang buat berselawat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ditanya bagaimana kalau saya berselawat sepersekian dari waktu saya. Baik, dan sampai dia seluruh waktu. Yakni banyak sekali dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah mereka membuat selawat ini dan selawat itu? Tidak pernah. Bahkan mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Bertanya kepada Nabi yang mulia. Adapun salam, kami telah mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun berselawat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Dan pertanyaan ini diulang-ulang oleh para sahabat agar Nabi SAW mengajarkan bukan hanya satu dua macam selawat, tapi begitu banyak selawat diajarkan Nabi SAW, seperti yang biasa kita baca di dalam salat, tetapi tidak ada tambahan Sayyidina. Terus. Jika begitu jawabannya, jika jawabannya begitu, maka akan timbul lagi sebuah pertanyaan yang tidak kalah besarnya dengan yang sebelumnya, yaitu bolehkah saya adzan? Sehubungan adzan adalah kebaikan yang sangat besar yang menjadi syiarnya Islam. Kemudian saya qomat ketika saya mendirikan salat-salat sunat seperti salat tarawih, seperti salat rawatib dan salat tarawih. Boleh? Kalau bid'ah hasanah itu sebuah bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama, adalah setiap perbuatan baik yang ada di dalam agama, kemudian kita masukkan ke dalam sebagian perbuatan, itukah yang dinamakan bid'ah hasanah? Kalau iya, jawabannya, maka bolehkah saya adzan ketika nanti saya akan melaksanakan salat sunat, atau tadi salat sunat tahiyatul masjid dan seterusnya. Sehubungan adzan adalah bagian dari Islam dan jelas ia perbuatan yang sangat baik, lalu saya masukkan dan saya adzan dan qomat ketika saya akan salat tarawih. Bagaimana? Kalau para pembuat bid'ah hasanah itu dan para penganjurnya bersama para muqallidnya menjawab, boleh saudara adzan dan qomat ketika akan salat sunat, karena memang masuk ke dalam bid'ah hasanah. Maka taulah kita berdasarkan ilmu yakin dari hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah bersama perjalanan salaful ummah, bahwa kaum ini telah membuat agama baru
di luar agamanya Nabi Muhammad SAW. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan dan ia masukkan ke dalam agama, maka sesungguhnya ia telah membuat syariat, yakni agama baru. Tentu tidak ada yang berani menjawab seperti itu. Saya zon berat, walaupun tidak sampai yakin. Zon berat, tidak ada yang berani menjawab. Iya, boleh. Kecuali dipertanyakan akal. Pasti akan dijawab tidak boleh. Ahlus sunnah bertanya, mengapa tidak boleh? Jika jawabannya bahwa perbuatan tersebut, azan dan qomat di salat-salat sunat tidak pernah ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah dicontohkan oleh beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhu, maka tanyakan kepada mereka, apakah peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran, peringatan tahun baru Hijriyah, membuat berbagai macam selawat dan lain sebagainya, juga bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah yang dimasukkan ke dalam bid'ah hasanah, apakah semuanya itu ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW dan pernah dicontohkan oleh beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum? Dan seterusnya, dari pertanyaan-pertanyaan, 1000 pertanyaan, apakah keyakinan dan perbuatan tersebut semuanya ada keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mereka lakukan dan pernah dicontohkan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum? Jika jawaban mereka tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dicontohkan beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ini menjadi jawaban ilmiah bagi ahlus sunnah kepada mereka ketika mereka menjawab bahwa adzan dan qomat tidak pernah ada untuk salat sunat. Kemudian yang menjadi pertanyaan kembali, mengapa mereka membedakan dan menimbang dengan dua timbangan yang tidak adil? Yang satu mereka katakan tidak ada contohnya, yaitu ketika saya akan azan dan qomat pada salat sunat. Ada apa tidak? Dan yang lain dikatakan ada. Ini timbangannya tidak ada. Menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kaidah untuk menetapkan amal tersebut masuk ke dalam bid'ah hasanah, kecuali taklid, kecuali mengikuti apa yang telah ada.